Timnas Malaysia meraih kemenangan luar biasa dengan skor telak 4-0 atas Timnas Vietnam dalam laga kedua Grup F kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil. Pertandingan ini menjadi sorotan karena tidak hanya memperlihatkan dominasi Harimau Malaya atas lawan kuat seperti Vietnam, tetapi juga karena dua pemain naturalisasi baru mereka langsung memberikan dampak besar dengan mencetak gol dalam debut mereka. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit pertama. Kedua tim tampil agresif dengan strategi masing-masing. Malaysia yang bermain sebagai tuan rumah tampil menekan sejak awal dengan mengandalkan kecepatan serangan dari sisi sayap dan pergerakan kombinasi antar lini depan mereka. Di sisi lain, Vietnam lebih memilih pendekatan hati-hati dengan bermain sabar dan menunggu momen untuk melancarkan serangan balik cepat. Meskipun beberapa peluang tercipta dari kedua tim, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Namun, semua berubah setelah jeda turun minum. Malaysia yang kembali ke lapangan dengan intensitas tinggi langsung tancap gas. Baru 4 menit babak kedua berjalan, penyerang naturalisasi asal Brasil, Joao Figueiredo, mencetak gol pembuka bagi Malaysia setelah menyambut umpan terobosan dan melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung kiper Vietnam. Gol ini menjadi pemicu kebangkitan dan semangat juang para pemain Malaysia untuk tampil lebih menggigit. 10 menit setelah gol pertama, Malaysia kembali menambah keunggulan. Kali ini melalui pemain naturalisasi lainnya, Rodrigo Holgado, yang dengan tenang menyelesaikan peluang setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Vietnam. Dengan skor 2-0, dominasi Malaysia semakin terasa, sementara Vietnam mulai kehilangan kontrol permainan. Malaysia tak mengendurkan tekanan dan terus menguasai jalannya pertandingan. Pada menit ke-67, Lavere Corbin-Ong, pemain belakang yang aktif membantu serangan, turut mencatatkan namanya di papan skor. Ia memanfaatkan bola muntah hasil tendangan sudut dan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan lawan. Gol ini semakin memperbesar moral tim Malaysia dan membuat Vietnam makin tertekan. Menjelang akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-88, Dion Kuls memastikan kemenangan besar Malaysia dengan gol keempat yang lahir dari skema serangan cepat. Kuls menyelesaikan pergerakan umpan 1-2 yang rapi di lini tengah dengan tembakan mendatar ke pojok gawang. Gol ini sekaligus menjadi penutup yang manis dalam penampilan dominan Malaysia di hadapan puluhan ribu pendukung mereka sendiri. Kemenangan ini membuat Malaysia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dan langsung memuncaki klasemen sementara Grup F. Sementara Vietnam yang sempat menang di laga pertama harus puas tertahan di peringkat kedua dengan 3 poin. Kemenangan ini juga memberi sinyal bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi memberikan dampak besar terhadap kekuatan tim nasional Malaysia, baik dari segi kualitas teknis maupun mentalitas bertanding. Dalam laga ini, pelatih Malaysia, Peter Ceklamovski, menerapkan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif. Barisan belakang yang dikomandoi Dion Kuls tampil solid, sementara lini tengah tampil disiplin dan kreatif dalam mendistribusikan bola. Di sisi lain, lini serang Malaysia yang diperkuat trio Figueiredo, Holgado, dan Aiman menunjukkan kerjasama yang solid dan tajam di babak kedua. Vietnam sendiri mencoba bermain dengan formasi serupa, 3-4-3, namun gagal menemukan ritme permainan setelah kebobolan gol pertama. Pelatih Kim Sang-sik tampaknya kesulitan mengubah dinamika permainan timnya, terutama dalam merespons tekanan konstan dari Malaysia. Lini belakang Vietnam tampak tidak siap menghadapi kombinasi pergerakan cepat dan penyelesaian akhir yang efektif dari para pemain Malaysia. Pertandingan ini menunjukkan perkembangan signifikan dari timnas Malaysia, baik dari sisi taktik, komposisi pemain, maupun eksekusi di lapangan. Keberhasilan mereka menghajar Vietnam dengan 4 gol tanpa balas bukan hanya menunjukkan kedalaman skuad, tetapi juga menandakan potensi besar Malaysia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini. Dengan performa seperti ini, Malaysia bukan hanya menjadi pemuncak klasemen sementara, tetapi juga mulai dilirik sebagai kuda hitam yang serius untuk bersaing di Piala Asia 2027. Laga ini juga menjadi bukti bahwa strategi naturalisasi pemain, jika dilakukan dengan tepat dan dibarengi dengan pendekatan taktis yang matang, bisa langsung memberikan dampak nyata bagi performa tim nasional.